Selamat pagi Pak Iwan dan teman-teman. Perkenalkan nama saya Sekar Kinasih Asyariana dan pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan ujian akhir semester saya untuk mata kuliah Kapital Selekta Matematika Terapan A. Baik, ujian ini terdiri dari dua nomor. Kita mulai dari nomor satu yaitu elaborasi terkait paper yang dipilih ketika eh, tugas kelompok kemarin. Kita mulai dari pendahuluan terlebih dahulu. Limbah adalah sisa dari aktivitas manusia, proses natural, atau barang yang tidak lagi digunakan. Limbah yang terakumulasi ini dapat menyebabkan kerusakan seperti polusi udara, penyakit, banjir, dan lain-lain. Nah, di Yogyakarta sendiri, pada 23 Juli 2023 kemarin, itu tempat pembuangan akhir atau TPA Piungan itu ditutup. Dan akibatnya terjadi penumpukan sampah terutama di Yogyakarta, Sleman, dan Bantul. Berikut adalah gambar penumpukan sampah yang terjadi di DIY. Nah, sebagai lembaga pendidikan, universitas itu punya tanggung jawab yang besar dalam menerapkan praktik pengelolaan sampah dan menjadi contoh bagi masyarakat. Oleh karena itu, Universitas Gadjah Mada memerlukan metode untuk mengoptimasi pengangkutan sampah dan memastikan bahwa petugas itu dapat melakukan pengangkutan sampah dengan efektif. UGM memerlukan metode khusus yang dapat membantu penentuan rute pengangkutan sampah dengan tujuan meminimumkan jumlah kendaraan yang dibutuhkan, jarak tempuh, dan juga biaya. Permasalahan ini dapat dimodelkan dengan Capacitated Vehicle Routing Problem atau CVRP, dan model yang diperoleh akan diselesaikan menggunakan algoritma linear sweep. Pertama-tama kita akan membahas tentang Vehicle Routing Problem atau VRP. Misalkan kita punya graf dengan V itu himpunan vertex dan A itu adalah himpunan sisinya. Setiap sisinya itu diasosiasikan dengan matriks C atau cost-nya. Eh, Nah, VRP ini bisa digunakan untuk merancang rute kendaraan dengan biaya paling rendah. Sehingga setiap vertex dikunjungi tepat satu kali oleh satu kendaraan dan seluruh kendaraan mulai dan berakhir di depot. Berikutnya kita punya CVRP. CVRP ini sama saja seperti VRP, namun kita menambahkan kendala yaitu eh, setiap kendaraannya itu memiliki kapasitas. Sehingga eh, ketika kendaraan itu tiba pada vertex, dia itu tidak boleh melebihi kapasitas kendaraannya. Selanjutnya kita masuk ke pemodelan. Eh, Dalam kasus pengangkutan sampah, kendaraan ini dioperasikan dari sebuah depot utama dan berjalan melewati vertex yang terletak di sekitar depot utama. Pada setiap vertex dilakukan pengangkutan sampah sebelum kendaraan itu pergi ke vertex selanjutnya. Kendaraan ini akan melalui vertex yang ditentukan sampai akhirnya kembali ke depot. Di dalam VRP ini diasumsikan bahwa biaya untuk merekrut kendaraan baru itu jauh lebih mahal ketimbang biaya perjalanan lewat rute tambahan. Maka target utamanya adalah meminimumkan jumlah kendaraan dan target sekundernya adalah meminimumkan total jarak yang ditempuh. Dalam pemodelan ini kita punya beberapa asumsi. Yang pertama, kuantitas sampah yang perlu diangkut dari setiap vertex itu sudah diketahui sebelum perjalanan. Lalu digunakan kendaraan homogen dengan kapasitas yang sama. Sampah yang diangkut dianggap homogen. Tidak ada waktu pelayanan pada setiap vertex. Biaya perjalanan kita abaikan. Sampah hanya ditransportasikan dari vertex ke depot dan tidak di antara vertex. Dan satu vertex hanya dilayani oleh satu kendaraan. Berikut adalah notasi yang kita gunakan dalam pemodelan ini, dengan V itu adalah himpunan kendaraan, N himpunan vertex, N kecil banyaknya vertex, I dan J adalah indeks vertex pemberhentian kendaraan, Q itu kapasitas kendaraan, P itu banyak pengangkutan di vertex I, dan DIJ itu vertex I dan J. Sementara variabel keputusannya itu adalah XIJK sama dengan 1 jika kendaraan K melewati J setelah I, dan QIK itu adalah muatan kumulatif kendaraan setelah melewati I. Maka fungsi tujuan kita adalah meminimalisasi sigma I sama dengan 0 sampai N, J sama dengan 0 sampai N, dan K sama dengan 0 sampai V dari DIJ, XIJK. Dengan kendalanya, pertama, setiap vertex dikunjungi tepat satu kali oleh satu kendaraan, direpresentasikan oleh persamaan 2.
Setiap vertex ditinggalkan tepat satu kali oleh suatu kendaraan yang direpresentasikan oleh persamaan 3. Setiap kendaraan meninggalkan depot satu kali saat mulai yang direpresentasikan oleh persamaan ini. Setiap kendaraan masuk ke depot satu kali saat selesai yang direpresentasikan oleh persamaan ini. Dan setiap kendaraan yang mengunjungi vertex harus meninggalkan vertex tersebut yang direpresentasikan oleh persamaan ini. Selanjutnya, muatan setelah meninggalkan vertex J tidak boleh melebihi kapasitas yang bisa dilihat di persamaan 4. Dan kita eliminasi subtur, artinya setiap kendaraan itu harus terpakai. Dapat dilihat di persamaan 5. Lalu seluruh XIJK itu biner, yang dilihat di persamaan 6. Selanjutnya kita akan membahas algoritma yang digunakan, yaitu linear sweep. Berikut adalah ilustrasi untuk algoritma linear sweep yang akan saya jelaskan lebih lanjut lagi. Nah, dalam menyelesaikan model CVRP dengan algoritma linear sweep, diperlukan dua tahapan proses. Yang pertama clustering, dilanjutkan dengan pembentukan rute. Kita bahas clustering terlebih dahulu. Dalam clustering, kita harus menggambar masing-masing vertex dalam koordinat dan menempatkan lokasi depot sebagai pusat koordinat. Perlu dipahami bahwa koordinat yang dimaksud di sini adalah koordinat polar. Lalu kita melakukan pengelompokan atau clustering dimulai dari vertex yang memiliki sudut polar terkecil dan seterusnya, berurutan sampai vertex yang memiliki sudut polar terbesar, dengan memperhatikan kapasitas kendaraan. Kita pastikan bahwa semua vertex sudah tersapu dalam klaster saat ini. Pengelompokan akan diberhentikan ketika dalam satu klaster sudah melebihi kapasitas maksimal kendaraan. Lalu kita buat klaster baru dengan langkah yang sama seperti sebelumnya sampai semua vertex telah masuk dalam suatu klaster. Oke, setelah kita melakukan clustering, kita akan melakukan pembentukan rute. Masing-masing klaster yang telah diperoleh pada tahapan sebelumnya akan diselesaikan menggunakan metode nearest neighbor, sehingga diperoleh rute perjalanan dalam masing-masing klaster. Pertama, kita tentukan satu titik yang akan menjadi awal perjalanan, dalam kasus ini adalah depotnya. Kita tentukan himpunan C dari 1 sampai N sebagai titik yang akan dikunjungi, dan R yaitu rute perjalanan sementara. Misal N1 adalah titik yang berada di urutan terakhir pada rute R, maka akan ditemukan titik N2 yang memiliki jarak paling minimum dengan N1. Dengan N2 ini anggota dari C. Jika terdapat banyak pilihan optimal, maka bisa dipilih secara acak. Lalu kita tambahkan titik yang terpilih pada langkah 2 di urutan akhir dari rute sementara, dan mengeluarkan titik yang terpilih itu dari daftar titik yang belum dikunjungi. Jika semua titik yang harus dikunjungi telah dimasukkan ke dalam rute atau C-nya itu menjadi himpunan kosong, maka kita tutup rute dengan menambahkan titik inisialisasi di akhir rute. Atau dalam kasus ini kita akan kembali ke depot. Kalau misalkan himpunan C ini belum kosong, maka kita akan kembali melakukan langkah kedua. Selanjutnya akan kita lakukan studi kasus untuk mendapat gambaran yang lebih clear lagi tentang algoritma linear sweep ini. Saya membuat dataset hipotetis atau dataset palsu dengan rincian sebagai berikut. Pertama, mobil pengangkut sampah yang digunakan hanya mempunyai kapasitas 60 kg dan semua mobilnya ini punya kapasitas yang sama. Eh, di tabel 1 ini disajikan data sampah yang perlu diangkut untuk setiap vertex, dari vertex A sampai H. Dan jelas bahwa di depot itu tidak ada sampah yang perlu diangkut. Berikutnya, data jarak tempuh setiap titik itu disajikan dalam tabel sebagai berikut. Dan terakhir, layout dari permasalahannya ini kita representasikan pada gambar 2. Oke, untuk penyelesaiannya, kita akan menggunakan algoritma linear sweep. Pertama, kita akan melakukan clustering. Dari metode clustering yang saya jelaskan tadi, eh, kita tetapkan depot ini sebagai pusat dari koordinat polar, kemudian kita melakukan penyapuan. Dalam kasus ini saya melakukan penyapuan berlawanan arah jarum jam, mulai dari sudut polar terkecil. Pertama, kita bertemu dengan vertex D yang punya sampah yang perlu diangkut sebanyak 18 kg. Kita assign itu ke kendaraan pertama, kemudian kita lanjutkan sweeping. Kita bertemu vertex A dengan sampah yang perlu diangkut 10 kg.
dia masih memenuhi kapasitas kendaraan 60 kilogram, jadi kita masukkan ke dalam klaster satu. Kemudian kita sweeping lagi, kita bertemu vertex C dengan sampah yang perlu diangkut 20 kilogram, dan itu juga masih memenuhi kapasitas kendaraan. Jadi vertex C kita masukkan ke klaster satu. Kemudian kita lanjutkan sweeping, dan kita bertemu vertex E dengan sampah yang perlu diangkut 25 kilogram. Diperhatikan bahwa kalau misalkan kita memasukkan vertex E ini ke dalam klaster satu, maka eh, dia akan melebihi kapasitas mobil pengangkut, sehingga kita berhenti sweeping kita di cluster C, di vertex C, dan diperoleh cluster pertama yang isinya D, A, dan C. Kemudian kita dapat melakukan algoritma itu terus-menerus sampai semua vertexnya sudah diassign kendaraan, dan kita peroleh cluster kedua isinya E dan G, dan cluster ketiga isinya B, H, dan F. Kemudian setelah kita memperoleh klaster-klasternya, kita akan bentuk rute. Cara membentuk rutenya adalah kita mengambil vertex terakhir yang dikunjungi di klaster tersebut. Kita gunakan klaster satu sebagai contoh. Vertex yang terakhir dikunjungi berdasarkan sudut polarnya itu adalah vertex C. Kemudian kita akan mencari vertex yang jaraknya itu paling dekat dengan vertex C. Bisa dilihat di sini ada vertex B, dan ada vertex B ini jaraknya 5, dan ada vertex A dengan jaraknya 7. Karena vertex B lebih dekat, maka kita vertex D, sorry. Karena vertex D lebih dekat, maka kita pilih vertex D. Kemudian kita ulangi lagi karena hanya tersisa vertex A dalam himpunan titiknya, maka kita assign selanjutnya itu vertex A. Nah, tadi kan kita mulainya dari titik paling terakhir, sehingga eh, cukup kita balik untuk mendapatkan rutenya. Jadi rute dalam klaster satu itu adalah A ke D ke C. Lalu kembali lagi ke depot. Nah, hal yang sama dapat dilakukan untuk klaster kedua dan klaster ketiga. Untuk klaster kedua, kita peroleh rutenya itu adalah dari depot ke E, ke G, lalu kembali ke depot. Sedangkan untuk klaster ketiga diperoleh rutenya itu adalah dari depot ke H, ke B, ke F, lalu kembali ke depot. Nah, data yang saya gunakan ini adalah data hipotetis, jadi tidak benar-benar ada, namun dengan eh, algoritma yang sama ini dapat diaplikasikan ke kehidupan nyata untuk menyelesaikan vehicle routing problem atau capacitated vehicle routing problem, utamanya di lingkungan Universitas Gadjah Mada. Berikut adalah daftar pustaka yang saya gunakan untuk eh, penulisan ini. Yang pertama itu penyelesaian CVRP menggunakan algoritma sweep, dan yang kedua adalah linear sweep algorithm for vehicle routing problem. Selanjutnya, kita akan membahas nomor 2, yaitu refleksi terkait mata kuliah KSMTA. Oke, jadi eh, selama 1 semester, mata kuliah KSMTA ini mengangkat isu solid waste management, utamanya di lingkungan kampus UGM. Nah, sebelum UTS ini diajarkan cara melakukan penelitian kualitatif. Kelompok saya kebetulan mendapat tentang University Policy Dimension. Berkatnya, saya jadi memahami faktor-faktor yang paling berpengaruh dalam masalah manajemen sampah di lingkungan UGM. Sehingga eh, saya jadi tahu, dan langkah yang dapat saya lakukan itu adalah mengadvokasikan kebijakan yang perlu dibuat untuk memastikan bahwa UGM dapat mengelola sampahnya dengan baik. Setelah UTS, dipelajari cara mengoptimalkan pengangkutan sampah di lingkungan UGM dengan menggunakan metode CVRP. Nah, setiap kelompoknya ini menerapkan algoritma penyelesaian yang berbeda-beda. Saya sendiri menggunakan algoritma linear sweep, ada yang menggunakan algoritma PSOTS, dan lain-lain. Nah, melalui pembelajaran ini, langkah yang dapat saya lakukan untuk manajemen sampah di Universitas Gadjah Mada adalah menyusun rute yang optimal untuk pengangkutan sampah di lingkungan UGM. Selain itu, saya dapat membandingkannya dengan metode-metode lain yang digarap oleh kelompok-kelompok lain untuk memastikan bahwa rute yang terpilih memang benar-benar yang terbaik. Baik, sekian dari saya.
Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih banyak atas perhatiannya, dan sampai jumpa di kesempatan selanjutnya.